Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah laka ya Rasulullah, wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah, wa nakhussu khususan minhum ila hadratus Syekh Maulana Jalaluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirah, liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an, ala sihhati jasadina wa qulubina, li amradina zahiran batina, lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, limanafina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaka ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebenarnya kebatilan sihir itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kukuhnya kenabian. Tapi itulah yang merupakan salah satu penghalang dari risalah Nabi Musa untuk sepenuhnya diimani oleh kaumnya sendiri, yaitu adanya praktek sihir samiri yang menjadikan sebagian umatnya Nabi Musa itu tidak beriman kepada beliau dan malah beriman kepada patung anak sapi yang dibikin oleh samiri itu sendiri. Jadi segala sesuatu yang artifisial, segala sesuatu yang sesungguhnya palsu itu tidak bisa dibandingkan dengan yang asli. Jauh berbeda. Tapi kemampuan manusia untuk menerima yang asli itu pun juga tidak semuanya sama. Tidak semuanya sama. Jadi ada yang menerima, ada yang menolak yang asli, dan justru malah menerima yang palsu. Nah, karena itu Nabi Musa memberikan kritik kepada umatnya, di mana akalmu, di mana letak kecerdasanmu. Nah, di sini menjadi nyata kepada kita semua bahwa perkara mengikuti kebenaran itu perkara akal dan kecerdasan sebenarnya. Perkara akal dan kecerdasan. Tapi ketika akal dan kecerdasan itu sudah terselubungi oleh debu-debu, oleh kabut nafsu, maka yang asli itu ditolak, yang palsu kemudian diterima. Ada ratusan mukjizatku, kata Nabi Musa, dan kau menyaksikan begitu nyata. Semua itu kau lewatkan begitu saja. Bukankah engkau sendiri menyaksikan debu-debu itu berhamburan dari lautan. Ketika lautan kupukul dengan tongkatku,
Jadi lautan dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa, terbelah menjadi dua. Di tengah belahan lautan itu terbentuk kemudian jalan yang kering sekering-keringnya. Sampai dari jalan yang kering itu berhamburan debu-debu dari arah lautan. Tapi tidak otomatis kau bisa menerimanya. Sekali Samiri menciptakan patung anak sapi, dan patung itu bisa menguak, kemudian kau mengatakan, Anta Rabbi, engkaulah Tuhanku. Nah ya, jadi di dalam kehidupan di dunia ini, ada golongan-golongan orang yang sangat mudah untuk beriman. Sangat mudah untuk beriman. Ada juga golongan orang yang sangat mudah untuk tertipu di dalam hidup ini. Coba ya, siapa orang di dalam hidup ini yang bersungguh-sungguh untuk kebatilan, untuk segala yang sia-sia, bahkan untuk segala sesuatu yang kelak hanya akan menyengsarakannya. Itu terbukti sesungguhnya bahwa dia itu tertipu. Dia tertipu. Nah, itulah sebabnya ya. Karena betapa banyaknya orang-orang yang mudah tertipu itu, maka diutuslah nabi-nabi. Setelah kehidupan nabi-nabi, diutuslah para orang ilahi, para sufi, para wali. Orang-orang terkasih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa sesungguhnya kebenaran itu sesungguhnya cukup diterima dengan akal dan kecerdasan. Asalkan akal dan kecerdasan itu tidak berbalut debu-debu dosa, kabut-kabut dosa, hasrat yang kuat kepada apapun yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jarafa, dan menghanyutkan, asailu, apa itu banjir, kullatawah, humatika, kepada setiap perasaan kamu, hadhihi, ini. Ya sesungguhnya ya, prasangka-prasangka ya. Jadi setiap adanya pengakuan terhadap kebatilan itu bukan keyakinan sebenarnya, cuman prasangka. Prasangka. Jadi orang-orang dari kalangan umatnya Nabi Musa yang menyembah patung anak sapi itu berdasarkan prasangka. Berdasarkan prasangka. Tidak betul-betul keyakinan. Bagaimana mungkin membutuhkan keyakinan? Wong itu perkara-perkara yang batil kok sebenarnya. Itu perkara yang batil. Jadi karena hanya merupakan prasangka, maka menjadi goyah. Goyah. Tapi yang goyah itu seringkali dipertahankan mati-matian karena hanya merupakan prasangka itu tadi. Wa dzaka'ukal ghathu, adapun kecerdasanmu al-ghathu yang keji, ghalaba, ialah menutupi, hu kepada itu dzaka'uka an-naum, apa tidur. Prasangka itu jelas merupakan sesuatu yang rapuh. Dan kecerdasan yang dibangun di atas prasangka itu sangat mudah lenyap, dikalahkan, dihapus oleh berlangsungnya tidur kok. Jadi tidur saja itu bisa menghapus adanya kecerdikan yang keji itu. Kecerdikan yang membelokkan keyakinan seseorang dari kebenaran menuju kepada kepalsuan. Falimadza, maka kenapa, lam tasbah, tidak jadi engkau, sayyi'adh-dhanni, wahai orang yang buruk prasangkanya, fi haqi, pada diri itu Samiri. Nah, kalau memang
engkau itu berprasangka kepadaku, kepada risalahku, kepada kenabianku, kata Nabi Musa. Lah kenapa kok kamu tidak berprasangka buruk sama Samiri? Apa buktinya Samiri itu kalau benar kan gitu? Wong cuma satu saja kok buktinya itu. Kecerdasannya cuma satu, yaitu menciptakan patung anak sapi. Karena patung anak sapi diciptakan dari bekasnya malaikat Jibril, dan setiap bekas malaikat itu bisa menjadi hidup, lalu anak sapi itu berbunyi, menguak. Nah, itu saja. Bukankah sesungguhnya kau sudah sangat banyak menyaksikan mukjizatku, perbuatan-perbuatan adi kodrati yang dibimbing langsung oleh Allah Ta'ala pada diriku. Kenapa? Kok kepadaku engkau berprasangka buruk, sementara kepada Samiri tidak berprasangka buruk. Kan gitu. Jadi ini tidak imbang. Nah, wajar tidak imbang. Kenapa? Itu karena sesungguhnya hanya digerakkan oleh kebodohan. Oleh kebodohan. Jadi karena itu ya, pilih segala sesuatu yang bermakna di dalam hidup ini, pilih. Yang bermakna, yang bernilai, yang mulia, pilih. Itu menunjukkan bahwa kita tuh cerdas. Sementara kalau kita memilih segala sesuatu, segala amal, segala perbuatan yang pada akhirnya akan merugikan diri kita, itu menunjukkan adanya kebodohan. Jadi ya, sejarah kebodohan umatnya Nabi Musa itu jangan sampai terulang kepada diri kita. Sekarang kita tidak berhadapan dengan patung-patung anak sapi, tapi juga berhadapan dengan yang tidak kalah kejinya. Apa itu? Segala hasrat yang tumpah ruah tidak untuk Allah Ta'ala. Itu bisa lebih keji dibandingkan patungnya Samiri. Jadi ya, kita kan sudah jelas ya, terpampang di depan kita segala macam pilihan itu. Pilihan ini menuju kepada apa yang disenangi Nabi atau tidak, disenangi para soleh, para wali atau tidak. Pilihan ini disenangi oleh para pendosa apa tidak, dan semacamnya. Jadi ukurannya itu sudah jelas. Peta-peta itu juga sudah jelas. Peta sudah jelas. Jadi karena itu berpeganglah kepada orang-orang ilahi agar kita mengikuti langkah-langkah mereka. Di dalam kitab Nawadir itu disebutkan ya, ada seorang sufi yang bermimpi. Orang sufi itu bermimpi ada dua jalan yang beliau temui dalam mimpinya itu. Satu jalan masih belukar, berbatu berduri, jalan jarang dilewati orang. Satunya lagi jalan yang mulus dan luas, banyak digemari orang. Si sufi itu bertanya kepada malaikat yang menunggu dua jalan itu, ini jalannya apa ini? Jalannya siapa ini? Ini kok masih berbelukar, berduri, berbatu-batu. Jalannya siapa? Nah, ini jalannya para nabi, jalannya para wali. Jarang peminatnya ini. Nah, kalau yang satu, yang luas, yang lebarnya, ini jalannya para pendosa, banyak peminatnya. Nah, itu gambaran ya. Gambaran tentang pilihan-pilihan dalam hidup. Gambaran seperti itu. Maka karena itu, konsentrasikan hati kita kepada hadiratnya. Katakan, tidak ada yang aku tuju selain Allah saja. Katakan, dan jalanku ini adalah jalannya para nabi, jalannya para wali, jalannya para solehin. Pastikan seperti itu. Nah, ketika keberpihakan itu ada, nanti tinggal bagaimana mengeksekusinya. Kalau keberpihakan itu masih remang-remang, bagaimana bisa menempuh dengan penuh semangat? Gitu ya. Keberpihakan itu harus sudah jelas, harus sudah konkret. Sudah konkret. Jangan malah kebalikannya ya. Yang semestinya kita berpihak kepada risalah, kepada kenabian, kepada kewalian, kepada kemuliaan di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian kita mencari yang kelam dan remang-remang. Wa kaifa ya, wa kaifa dan bagaimana ihtaslam tahakadha.
menyerahkan diri engkau hakadha demikian ya qabihat tawiyah, wahai orang yang buruk batinnya. Bagaimana mungkin engkau kok tiba-tiba serta-merta tunduk kepada sihirnya Samiri itu. Tunduk kepada sihirnya Samiri. Nah, sihir modern seperti sekarang itu apa? Hiburan-hiburan yang sama sekali tidak mendidik hati. Sihir modern adalah kesenangan-kesenangan yang tidak membawa kita kepada kedewasaan rohani. Itu sihir-sihir modern ya. Apa saja hiburan di zaman sekarang ini. Jadi karena itu memilih hiburan itu juga harus cerdas. Dan apa yang oleh kebanyakan orang tidak dianggap hiburan, tapi sungguhnya itu merupakan kesenangan rohani, wajib bagi kita untuk dijadikan hiburan. Makanya kalau doanya Gusmi itu ya, moga-moga semaan seperti ini ketika beliau semaan itu, semaan seperti ini kelak menjadi hiburan anak cucu kita. Itu maksudnya ya. Jadi bagi kebanyakan orang bukan hiburan, tapi itu menyenangkan secara rohani dan itu menyelamatkan. Itu yang harus kita pandang sebagai hiburan yang sebenarnya. Jadi karena itu memilih hobi dan lain semacamnya di zaman yang seperti sekarang, hati-hati. Siapa tahu itu nanti merupakan terjemahan dari sihirnya Samiri. Dari sihirnya Samiri. Kalau sihirnya Samiri membelokkan orang-orang dari kebenaran Nabi Musa. Nah kalau sihir zaman modern itu membelokkan generasi-generasi muda dari adanya semangat menuju kepada Allah Ta'ala. Apapun itu termasuk sihir Samiri di zaman modern ini. Jadi karena itu pastikan bahwa dari mulai awal orientasi kita itu jelas. Tujuan kita itu jelas, yaitu mencari hiburan-hiburan rohani. Jadi, untuk kebanyakan orang mungkin ya, untuk kebanyakan orang, bahwa kita melek seperti ini siksaan. Mungkin juga untuk sebagian kita, ini masih siksaan, masih membutuhkan semangat untuk gitu. Bukan betul-betul merupakan kenikmatan di mana bukan, masih belum. Nah, ini harus terus diperjuangkan agar menjadi hiburan. Menjadi hiburan. Kalau kita bergembira karena aktivitas seperti malam ini, hiburan berarti. Tapi kalau terpaksa masih setengah hiburan. Masih setengah hiburan. Nah, ini harus kita tekankan agar apa? Agar kita tidak dihanyut oleh banjir sihir modern itu. Senang ini, senang itu, senang ini, senang itu. Hati-hati. Termasuk senang selfie. Hati-hati juga. Nanti lama-lama apa? Muncul adanya sifat egoisme ya. Sifat mementingkan diri sendiri itu. Cinta diri yang tidak benar. Sebab ya, ada dua macam cinta diri. Cinta diri yang benar berarti menemukan diri yang hakiki, yaitu diri rohani. Cinta diri yang benar. Terus ada cinta diri yang tidak benar, yaitu cinta diri yang artifisial, yang merupakan tempelan-tempelan dan hiburan-hiburannya tidak mengarah kepada Allah Ta'ala. Tidak mengarah kepada Allah Ta'ala. Walimadza, dan kenapa lam ya'tika tidak datangkah kepadamu adh-dhannu, apa itu prasangka, min tazwirihi, dari berdosanya Samiri. Ketika Samiri melakukan penyimpangan, kenapa engkau kok tidak berprasangka buruk? Kok malah langsung yakin? Nah, mestinya kalau adil ya, kalau kepada Nabi Musa berprasangka buruk, maka kepada siapapun harus berprasangka buruk. Itu kalau adil ya. Itu meragukan segala sesuatu yang ditemuinya sampai kemudian betul-betul masuk akal. Seperti salah satu
bagian dari kerja filsafat. Jadi meragukan segala sesuatu yang semula sudah diyakini. Nah, kalau adil sekalian seperti itu bisa menjadi epistemologi, menjadi cara untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau kepada kebaikan misalnya, kok berprasangka buruk, sementara kepada keburukan langsung bisa menerima. Nah, itu pasti ada yang rusak dari cara berpikirnya. Ada yang rusak. Kalau cara berpikirnya sehat, tidak mungkin tidak imbang seperti itu. Jadi kepada Nabi Musa yang memiliki ratusan bukti tentang kebenarannya, kenapa harus meragukan? Dan kepada Samiri yang jelas-jelas membelot dari agamanya Nabi Musa, kenapa langsung yakin dan menerimanya? Wa min fasadi sihrihi, dan dari buruknya sihirnya itu Samiri, alladzi ya'khudhu, yang mempengaruhi ladzi alhamqa terhadap orang bodoh. Nah, ini ya. Jadi orang-orang yang gampang percaya terhadap adanya perbuatan dosa-dosa itu ya, itu tergolong orang bodoh itu. Jadi misalnya gini ya, coba kita ngecek diri kita. Apakah terhadap dosa-dosa gampang terpengaruh? Sementara kepada kebaikan mau dipengaruhi angel banget misalnya. Jadi coba hiburan-hiburan misalnya. Apakah kepada hiburan kebaikan itu sangat sulit untuk dipengaruhi? Sehingga tetap seperti air yang menyentuh daun talas. Atau kepada berbagai macam kesia-siaan kita gampang tertarik, kepada segala yang tak bernilai gampang tertarik. Nah, kalau seperti itu, maka jelas itu ada kelamnya kebodohan di dalam diri kita. Dia ditawari cahaya-cahaya oleh Kanjeng Rasul, tidak langsung kita bersemangat. Tapi ditawari kekelaman oleh sihir modern, langsung bersemangat. Wa man yakunu Samiri fi haddi dzati ayyuhal kilab. Wah, ini Maulana Rumi sudah mulai mabuk. Sampai bilang, memangnya siapa itu Samiri? Wahai para anjing. Jadi mulai kalap. Jadi artinya apa? Dari saking kuatnya perhatian Maulana Rumi agar orang-orang itu tidak terpengaruh oleh model sihir Samiri. Segala sesuatu yang kelihatannya menakjubkan, tapi sesungguhnya itu hanyalah konsumsi bagi orang bodoh. Konsumsi bagi orang bodoh. Bukan untuk orang yang cerdas, bukan untuk orang yang akalnya sampai bisa menjangkau akhirat. Sama sekali bukan. Bukan. Dan model pembelokan ala Samiri ini yang telah menjadikan Nabi Musa itu murka. Bahkan murka terhadap kakaknya sendiri, yaitu Nabi Harun. Di dalam masalah bersaudara, Nabi Musa itu adik dari Nabi Harun. Tapi dalam perkara kenabian Nabi Harun nebeng kepada kenabian Nabi Musa. Jadi secara kenabian lebih sepuh Nabi Musa. Tapi secara umur lebih sepuh Nabi Harun. Ketika Nabi Musa pulang dari Gunung Sinai berjumpa dengan Tuhannya, Nabi Musa meninggalkan umatnya 40 hari, Nabi Musa pulang dan menemukan sebagian umat itu sudah berbelok mengikuti jalan sesatnya Samiri. Murka Nabi Musa. Apa-apaan ini? Engkau kakakku, apakah engkau tidak mengurusi umat ini? Akhirnya dari saking murkanya ditarik jenggotnya Nabi Harun itu oleh Nabi Musa. Ditarik. Sebab apa? Sebab Nabi Musa sama sekali tidak menginginkan umatnya itu berbelok
hanya ditinggal 40 hari saja. Udah berbelok. Berarti apa? Berarti jiwa-jiwa yang rawan itu ya, yang belum kokoh menginjakkan kaki rohani di jalan kebenaran, itu harus dilindungi itu. Sebab kalau tidak, gampang terseret itu. Belum kokoh soalnya. Belum kokoh. Ibarat bayi masih menyusu. Masih belum waktunya disape. Kalau belum waktunya disape, kemudian dipaksa disape, maka bayi itu akan sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Jadi karena itu, kalau kita punya teman, teman itu baik, jaga baik-baik teman itu. Sebisa mungkin jangan berselisih. Sebab berselisih dengan kita bisa mengambil jalan yang lain. Dijaga baik-baik. Sebagaimana kita menjaga baik-baik rohani kita yang mulai tumbuh itu, dijaga, dijaga, dijaga. Ya bena umma la ta'khudh bilihiyati wala bira'si. Kata Nabi Harun, wahai anak ibuku, jangan cengkram, jangan tarik jenggotku dan rambutku. Kata Ibn Arabi, kenapa kok Nabi Harun bilang ya bena ummah, wahai anak ibuku, kok bukan wahai anak bapakku? Karena dengan menyebut sang ibu, semoga Nabi Musa tidak terlalu kasar ketika memegang jenggotnya. Ya bena ummah. Jadi tidak disandarkan kepada bapaknya. Maklum ya, tindakan Nabi Musa seperti itu. Bagaimana mungkin mau legowo hatinya? Wong meninggalkan umat dalam kondisi patuh kepada risalahnya, hanya sebentar saja sudah serong. Betapa sakitnya itu. Nabi Musa sudah betul-betul tulus memperjuangkan keimanan umatnya, hanya dalam waktu yang singkat sudah serong. Sudah serong. Jadi karena itu hati-hati kita memiliki pertumbuhan rohani seberapapun. Dijaga, dijaga, dijaga sampai akhirnya kokoh di mana kita ketika berhadapan dengan rayuan apapun, rayuan itu sudah tidak mempan lagi. Bagus, jaga terus, jaga terus. Jangan sampai berganti hiburan menjadi hiburan yang menyesatkan, yang membuat kita lalai. Jadi pilih-pilih hiburan itu, pilih-pilih. Syukur-syukur hiburannya itu silaturahim kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Silaturahim, ngaji, nggak henti-henti, sampai akhirnya dikukuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Hatta yasbaha, hingga jadi itu Samiri Ar-Rabbal A'la fid dunya, sebagai Tuhan yang tertinggi fid dunya, di dunia. Memangnya Samiri itu siapa? Kok sampai kalian patuhi wahai anjing-anjing? Sebenarnya kalau ngisi pengajian anjing-anjing itu nggak bagus loh. Cuman ini saya akan membacakan saja. Membacakan Maulana Rumi itu. Masa memangnya siapa anjing-anjing? Kan tidak bagus. Jadi ini saya baca kitab, bukan pengajian umum. Sehingga dia itu kau angkat sebagai Tuhanmu itu loh. Memangnya siapa Samiri itu? Bukti, jangankan satu, separuh saja nggak ada bukti kebenarannya kok. Bukti sihirnya malah ada, malah kalian iman. Nah, kalau seperti itu, kenapa kok masih bisa diterima? Karena antara Samiri dan pengikutnya berada pada frekuensi yang sama. Gitu loh. Dengan Nabi Musa beda frekuensinya, karena itu nggak nyambung. Nggak nyambung. Jadi orang itu akan mengikuti orang lain karena adanya kesamaan frekuensi atau kesamaan pilihan jalan. Gitu loh. Jadi kalau sama pilihannya, orang itu pasti kompak. Pasti kompak kalau sama.
Wa kaifa dan bagaimana serta jadi engkau sabital qalbi ialah orang yang teguh hatinya fi tazwiri di dalam berdosanya Samiri hadza ini. Jadi heran aku, kata Nabi Musa itu heran. Bagaimana mungkin engkau memiliki keteguhan hati terhadap orang yang mengibarkan panji kebatilan? Bagaimana mungkin punya keteguhan hati itu? Jadi, pasti keteguhan hati di bidang kebatilan itu keteguhan yang palsu pasti. Palsu. Artinya apa? Hijab yang berupa kebatilan itu belum terkuatkan. Ketika hijab itu terkuatkan, seketika itu juga kemudian orang ini beriman kepada Nabi Musa. Beriman kepada kebaikan, kebenaran. Beriman kepada akhirat dan lain semacamnya. Jadi ternyata apa? Yang perlu kita lucuti dari diri kita itu adalah apa? Lapis-lapis hijab, itulah ya. Oke, secara keseluruhan, secara umum kita beriman. Tapi kan keimanan kita ini tidak sekukuh keimanan para nabi, para wali itu loh. Berarti apa? Ada lapis-lapis hijab ini. Lapis-lapis hijab itu. Lapis-lapis hijab. Nah, lapis-lapis hijab itu yang harus kita gerogoti terus-menerus. Sampai kita merasakan, aku yakin, sampai sebagaimana yang sering saya katakan, kita merasakan betul-betul berselimut Allah. Makanya kata Syekh Abu Yazid Al-Bistami itu, dia mengatakan, selama 40 tahun aku tirakat, sampai akhirnya aku meyakini diriku itu bersih dari dosa-dosa. Ketika dengan seksama ku cek diriku, ternyata masih ada sabuk keangkuhan di dalam hatiku. Jadi 40 tahun ya, dikira sudah bersih, ternyata masih ada sabuk keangkuhan, keakuan itu. Masih ada. Untuk melucutinya lagi membutuhkan 5 tahun berikutnya lagi. Jadi, dikira sudah bersih, ternyata apa? Keakuannya itu diam-diam ternyata masih bersembunyi. Masih bersembunyi keakuan itu. Nah, itu berarti apa? Walaupun kita ini bukan para pengikut Samiri, tapi lapis-lapis hijab rohani itu masih ada, dan karena itu harus kita bersihkan terus-menerus. Bersihkan terus-menerus. Kalau sudah betul-betul habis lapis-lapis hijab, keimanan kita seperti keimanan para wali. Kalau betul habis lapis-lapis hijab itu. Jadi ini kita sedang menekuni apa? Menekuni pembersihan diri dari lapis-lapis hijab yang tipis-tipis itu. Oh, kita Islam semua, kita sholat semua, kita puasa semua. Apa lantas hijab kita itu lenyap? Oh, ya enggak juga. Sebab apa? Masih terpengaruh berapapun prosentasenya oleh adanya hiburan yang berupa sihir-sihir modern itu. Coba ya konkretnya misalnya ya, betapa lebih banyak ya, pegang HP ketimbang berzikir. Nah, itu lenyap, hati dan pikirannya lenyap, itu langsung ditelan oleh sihir modern itu. Jadi jarang yang memang misalnya kalau tidak betul-betul penting itu tidak pegang, jarang sekali. Apalagi sendiri ngelangot, wah terus sampai keju matanya. Nah, itu sihir itu sebenarnya, sihir. Mestinya apa? Kenapa ya kok aku tidak belajar tertarik sama Gusti Allah? Ya Allah, ya Allah. Atau kenapa kok HP itu misalnya kok tidak ditemukan Allah di situ misalnya? Misalnya lah ya. Ya tapi ya ini sudah muncul sebagai apa? Sebagai gelombang yang tak bisa dibendung, bukan untuk ditiadakan, tapi diberi makna itu loh. Diberi makna. Kalau meniadakan enggak mungkin. Ini sudah gelombang besar-besaran, enggak mungkin ditiadakan. Tapi bagaimana kita bisa memberikan makna? Bagaimana kita bisa mengasah hati lewat hal itu? Bukan apa? Bukan memberikan makanan bagi kegairahan nafsu. Makanan semua itu.
Makanya kalau saya bilang anak saya itu mau makan HP lagi. Jadi sudah terbiasa dengan istilah makan HP kalau di sini. Pertamanya ketika dibilang begitu, bukan makan ya, apa? Nonton. Iya makan itu sama saja. Nah, itu sihir-sihir modern itu. Di situ muncul sekali itu, muncul banyak sekali sihir-sihir itu. Sihir-sihir. Tapi ini juga bisa menjadi ladang bagi kebun-kebun surga juga ini. Wah inilah ya yang sangat mengagumkan dari dunia modern itu, sangat mengagumkan. Ini bisa menjadi ladang surgawi, tapi juga bisa menjadi ladang bagi makin kelamnya nafsu. Ya tergantung di tangan siapa kan gitu. Kalau ini di tangannya Samiri, makin banyak pengikutnya ini. Kalau di tangannya Nabi Musa, menjelma sebagai cahaya-cahaya ilahi. Ya, tergantung kitanya sebenarnya. Dari kitanya. Wasirta adilan waiban an kulli hadhil iskalat. Wasirta dan jadi engkau atilan ialah nganggur, waiban lenyap engkau an kulli hadhil iskalat dari adanya berbagai macam kemuskilan ini. Jadi karena engkau itu sefrekuensi dengan Samiri, maka engkau mengimani model sihir Samiri itu, dan berbagai macam persoalan tidak kau tanggapi di situ. Bahkan yang diprotes itu apa? Risalahnya Nabi Musa, kemukjizatan Nabi Musa yang diprotes dan diragukan. Sementara terhadap berbagai macam iskalat, berbagai macam kerumitan, berbagai macam kekelaman di dalam diri Samiri dan perilakunya, engkau itu nganggur begitu saja. Nganggur. Sama ketika dulu ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Nabi sholat itu risau. Tapi penyembah berhala sedemikian banyaknya bergembira. Sama dengan hal-hal seperti itu. Jadi kita ini tidak hidup di zaman patung-patung yang konkret, tapi hidup di zaman patung-patung yang abstrak di dalam hati manusia masing-masing. Tidak ada orang menyembah patung yang konkret sekarang, bikin sebesar-besarnya tidak disembah. Tapi patung-patung yang abstrak, idola-idola tersendiri dalam diri, dan idola itu bisa jadi tokoh, bisa jadi bukan tokoh, bisa jadi hiburan dan lain semacamnya. Di situ sesungguhnya patung-patung tak kasat mata itu berkeliaran. Nah, bebaskan diri kita dari hijab patung-patung seperti itu, maka kita akan merasakan Allah lah satu-satunya hiburan yang paling top. Allah satu-satunya hiburan yang paling mengasihkan. Amin, semoga kita dimudahkan ya untuk merasakan kenikmatan berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibi